Pada malam ke-8, ketika Raja Syahryar telah kembali mengundang Syahrazad untuk melanjutkan cerita, Syahrazad duduk dengan anggun dan melanjutkan dengan tenang. Dunyazad yang selalu setia, seperti biasa, berkata, "Kakakku yang bijaksana, tolong lanjutkan ceritamu. Aku ingin mendengarkan lebih banyak lagi." Raja Syahryar mengangguk dan berkata, "Ya, Syahrazad, ceritakan kisah lain yang menarik malam ini." Syahrazad pun tersenyum dan memulai kisah berikutnya. Kisah Raja Sinbad dan Burung Rock. Pada suatu masa, ada seorang raja bernama Sinbad yang dikenal sebagai seorang petualang pemberani dan penguasa yang adil. Kerajaannya terletak di pinggir laut, dan pelabuhannya selalu penuh dengan kapal-kapal besar yang datang dan pergi dari berbagai penjuru dunia. Sebagai seorang penguasa, Sinbad memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar, dan ia sangat menikmati mendengar kisah-kisah dari para pelaut yang menceritakan petualangan mereka di laut. Suatu hari, Sinbad memutuskan bahwa ia ingin melihat lebih banyak dunia dengan matanya sendiri. Maka, ia memerintahkan untuk mempersiapkan kapal besar yang dipenuhi dengan segala kebutuhan untuk perjalanan jauh. Sinbad berangkat bersama para pelaut terbaiknya, meninggalkan istananya untuk melakukan petualangan besar yang telah ia impikan sejak lama. Kapal mereka mengarungi lautan luas selama berminggu-minggu, melewati badai, serta bertemu dengan pulau-pulau yang tidak dikenal. Pada suatu hari, ketika mereka berlayar di tengah lautan, mereka melihat sebuah pulau besar yang tampak sangat subur. Pulau itu dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan burung-burung yang berkicau. Sinbad memutuskan untuk berlabuh di pulau tersebut untuk mencari sumber daya segar dan menjelajahi wilayah yang tidak dikenal ini. Ketika mereka menjelajahi pulau tersebut, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di tengah pulau itu, berdiri sebuah sarang besar yang terbuat dari cabang-cabang pohon yang sangat kuat. Di dalam sarang itu ada sebuah telur raksasa, sebesar gubuk kecil. Para pelaut takjub melihat telur tersebut, dan segera menyadari bahwa mereka berada di sarang burung Rock, seekor burung legendaris yang dikenal di seluruh dunia karena ukurannya yang luar biasa dan kekuatannya yang dahsyat. Sinbad memperingatkan para pelautnya agar tidak menyentuh telur itu, karena ia tahu bahwa burung Rock adalah makhluk yang sangat kuat dan dapat menjadi sangat marah jika terganggu. Namun, beberapa pelaut yang tamak dan penasaran tidak mengindahkan peringatan Sinbad. Mereka memutuskan untuk memecahkan telur itu dan mengambil isinya, berharap untuk menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya. Ketika telur itu pecah, mereka menemukan seekor bayi burung Rock di dalamnya. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, langit tiba-tiba menjadi gelap. Burung Rock dewasa yang ukurannya luar biasa besar terbang kembali ke sarangnya. Melihat telurnya hancur dan anaknya dalam bahaya, burung Rock itu mengeluarkan suara raungan yang begitu kuat hingga mengguncang seluruh pulau. Dengan marah, burung itu mengepakkan sayapnya yang besar, menciptakan angin kencang yang hampir menghancurkan kapal-kapal Sinbad. Sinbad yang menyadari bahaya besar yang mengancam, segera memerintahkan para pelautnya untuk kembali ke kapal dan bersiap-siap berlayar secepat mungkin. Namun, burung Rock mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa. Burung itu mengangkat batu-batu besar dari gunung terdekat dan melemparkannya ke arah kapal-kapal mereka. Sebuah batu besar menghantam salah satu kapal, menghancurkannya hingga tenggelam ke dasar laut. Sinbad dengan kecerdikan dan keberaniannya memerintahkan kapal utama untuk memutar arah dan berlayar menuju laut terbuka. Mereka berusaha menghindari serangan burung Rock dengan berlayar zigzag. Namun burung itu tidak berhenti mengejar. Akhirnya, setelah pertempuran yang menegangkan, burung Rock kehilangan jejak mereka. Mereka berhasil lolos dengan selamat, meskipun dengan kerugian besar. Sinbad, yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan para pelautnya, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan lebih berhati-hati di masa depan dan tidak akan membiarkan ketamakan merusak petualangannya. Setelah menceritakan kisah tentang Raja Sinbad, Syahrazad menatap Raja Syahryar dan berkata, "Namun, wahai Paduka yang mulia, malam sudah berakhir, dan aku tidak bisa melanjutkan kisah ini sekarang. Jika Paduka berkenan, aku akan melanjutkan kisah ini pada malam berikutnya." Raja Syahryar, yang semakin terpikat dengan kisah-kisah Syahrazad, sekali lagi memutuskan untuk menunda eksekusinya, berharap dapat mendengar lebih banyak kisah pada malam-malam berikutnya. Demikianlah malam ke-8 berakhir. Dengan Syahrazad berhasil menunda nasibnya untuk 1 malam lagi,
dan Raja Syahriar semakin tertarik untuk mendengar lebih banyak kisah luar biasa yang akan datang.